Human capital, tantangan, solusi dan peluang, knowledge management dan ancaman AI, Artificial Intelligence, created by Glenn Fortuna Della Fortega. Tema bahasan dalam human capital ini dari mulai A sampai K, yaitu A nanti ada pengertian dan pemahaman human capital, lalu bagian B perbedaan human capital dan sumber daya manusia sebagai terminologi pada pengelolaan sebuah organisasi. Bagian C tugas pokok pengelolaan unit kerja human capital. Bagian D kendala dan solusinya mengelola human capital dalam menghadapi tantangan di masa depan. E peluang human capital untuk menjadi mitra bisnis dan unit kerja yang diperhitungkan dalam pengembangan dan kemajuan organisasi. Bagian F, beberapa organisasi sebagai acuan atau contoh dalam pengelolaan human capital yang baik dan berhasil di Indonesia maupun di luar negeri. Di bagian G, kita akan bahas teori knowledge management yang bisa diaplikasikan sebagai program kerja human capital. Di bagian H, akan cerita tentang tokoh-tokoh yang mengembangkan teori knowledge management. Bagian I, respon yang harus dilakukan oleh pimpinan organisasi, baik di level manager, real, serta karyawan di level staff, terkait knowledge management sebagai program kerja yang dilakukan oleh unit kerja human capital. Di bagian J, bagaimana cara menghadapi karyawan Gen Z dan Gen milenial sebagai antisipasi bonus demografi di Indonesia. Bagian terakhir, bagian K, bagaimana kebijakan organisasi dalam menghadapi kemajuan teknologi Artificial Intelligence atau AI yang mampu menggantikan manusia atau kerja. Buku ini terinspirasi setelah 30 tahun lebih berkecimpung di dunia sumber daya manusia atau human capital dan hanya sedikit memaknai saja pernak-pernik ke-HRD-an itu. Lalu kemudian karena hanya sekedar keingintahuan belaka tentang nanti bagaimana mengelola manusia itu. Kita mulai di bagian A, pengertian dan pemahaman human capital. Human capital merujuk pada nilai ekonomi yang terkandung dalam keterampilan, pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan karyawan suatu organisasi. Konsep ini mengakui bahwa sumber daya manusia tidak hanya sebagai biaya operasional, tetapi juga sebagai aset yang dapat meningkatkan produktivitas dan nilai perusahaan. Human capital menjadi semakin penting dalam ekonomi pengetahuan modern, di mana inovasi, kreativitas, dan pengetahuan karyawan menjadi kunci keberhasilan perusahaan. Beberapa aspek utama yang terkait dengan konsep human capital meliputi: pertama, keterampilan dan pengetahuan. Human capital melibatkan keterampilan teknis, pengetahuan, dan keahlian yang dimiliki oleh individu. Ini mencakup pendidikan formal, pelatihan, dan pengalaman kerja. Kedua, kreativitas dan inovasi. Kemampuan individu untuk berkontribusi pada inovasi dan menciptakan solusi baru menjadi elemen penting dari human capital. Orang-orang yang dapat berpikir kreatif dan mengembangkan ide baru dapat memberikan nilai tambah yang signifikan. Tiga, kesehatan dan kesejahteraan. Kesejahteraan fisik dan mental karyawan juga merupakan bagian dari human capital. Karyawan yang lebih sehat cenderung lebih produktif dan berkontribusi lebih positif terhadap tujuan organisasi. 4. Motivasi dan kepuasan kerja. Faktor-faktor psikologis seperti motivasi dan kepuasan kerja juga memainkan peran dalam human capital. Karyawan yang termotivasi dan merasa puas dengan pekerjaan mereka cenderung lebih berdedikasi dan produktif. Kelima, pengembangan karyawan. Upaya perusahaan untuk mengembangkan karyawan, baik melalui pelatihan, pendidikan lanjutan, atau pengalaman kerja yang beragam, dapat meningkatkan human capital secara keseluruhan. Para ahli seperti Gary Becker, di dalam quote-nya dia, "My work on human capital began with an effort to calculate both private and social rates on return to man
women, blacks, and other group from investment in different level of education. Dia seorang ekonom yang dikenal dengan konsep human capital theory, telah menekankan pentingnya investasi dalam sumber daya manusia sebagai faktor penentu pertumbuhan ekonomi. Becker mengusulkan bahwa pendidikan dan pelatihan adalah investasi dalam human capital yang dapat menghasilkan pengembalian ekonomi yang tinggi. Dalam praktiknya, organisasi yang memahami dan mengelola human capital dengan baik cenderung lebih sukses dalam mencapai tujuan bisnis mereka. Strategi manajemen sumber daya manusia yang efektif seringkali berfokus pada pengembangan, perekrutan, retensi, dan pengelolaan karyawan untuk memaksimalkan nilai dari human capital mereka. Kita lanjut pada bagian B, yaitu perbedaan human capital dan sumber daya manusia sebagai terminologi pada pengelolaan sebuah organisasi.